Dalam sejarah panjang dan kaya budaya Cina, terdapat banyak kisah yang menggambarkan keindahan, keberanian, dan keteguhan hati para tokohnya. Salah satu kisah yang paling memikat adalah legenda Li Sisi, seorang wanita yang kecantikannya tidak hanya mempesona para penyair dan seniman, tetapi juga seorang kaisar. Li Sisi bukanlah sekadar sosok yang cantik. Ia adalah simbol dari kekuatan dan ketahanan di tengah cobaan hidup yang berat. Lahir dalam kemiskinan dan kehilangan orang tua pada usia muda, Sisi tumbuh di bawah asuhan seorang pemilik rumah bordil. Namun, bakat dan kecantikannya membuatnya menjadi salah satu wanita paling terkenal di dinasti Song. Kisah Li Sisi adalah cerminan dari perjalanan hidup yang penuh dengan liku-liku, cinta, dan pengorbanan. Melalui cerita ini, kita diajak untuk merenungkan tentang arti sejati dari kecantikan, kekuatan, dan ketahanan. Bagaimana seorang wanita yang lahir dalam kesulitan mampu mengubah nasibnya dan meninggalkan jejak yang abadi dalam sejarah. Mari kita telusuri bersama perjalanan hidup Li Sisi, dari masa kecilnya yang penuh kesedihan hingga menjadi wanita yang memikat hati Kaisar Huizong. Semoga kisah ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Legenda Li Sisi. Pada masa dinasti Song Utara 960 sampai dengan 1127 Masehi, hiduplah seorang wanita bernama Li Sisi. Ia terkenal sebagai pelacur paling cantik di kota Kaifeng, ibu kota Song saat itu. Namun, kisah hidupnya penuh dengan liku-liku yang menarik. Konon ia menjadi inspirasi para penyair dinasti Song, menaklukkan hati mereka dan menjadikan para penyair itu penggemarnya. Bukan hanya para penyair saja, tapi satu di antara penggemar pelacur paling cantik dinasti Song ini adalah seorang kaisar, Kaisar Huizong tanggal 7 Juni tahun 1082 sampai 4 Juni tahun 1135. Melansir Shine.cn, Li Sisi merupakan seorang pelacur di dinasti Song Utara tahun 960 sampai tahun 1127 Masehi, terkenal sebagai seorang pelacur tak tertandingi di kota Kaifeng, saat itu ibu kota Song, di Provinsi Hebei, Tiongkok Tengah. Dalam sejarah Li Sisi, nama keluarganya bukanlah Li, melainkan Wang. Nama ayahnya adalah Wang Yin, seorang pengrajin yang membuat kain kafan. Menurut catatan, istri Wang Yin melahirkan seorang anak perempuan dan meninggal, dan Yin menggunakan sirup ketan untuk menggantikan susunya. Sementara itu, Wang Yin sendiri dieksekusi oleh pemerintah ketika Li Sisi baru berusia 4 tahun, karena keterlambatan dalam memasok kain kafan. Li Sisi yang diduga lahir pada tahun 1090, kemudian diadopsi oleh Nyonya Li, seorang yang menjalankan rumah bordil. Selanjutnya, Li pun menjadi pelacur terkenal, di mana hampir semua pria di Kaifeng tahu tentangnya. Sosok yang bukan hanya cantik, tetapi juga pandai dalam puisi, musik, lukisan dan kaligrafi. Banyak yang menginginkannya, tetapi hanya pejabat terkemuka dan orang-orang terkemuka yang memiliki kesempatan untuk memasuki kamar kerjanya. Zhou Bangyan, seorang penyair terkenal, adalah orang kepercayaan Li yang paling intim dan Zhou mendapat inspirasi darinya. Dalam puisi, Yulan R, Magnolia R, Zhou mengungkapkan penyesalannya yang mendalam karena tidak bertemu dengan Li lebih awal. Legenda mengatakan bahwa puisi terkenalnya yang lainnya, Sao Nian Yu, Tur Pemuda, sebenarnya disusun ketika Zhou bersembunyi di bawah tempat tidur Li. Dikatakan bahwa Zhao Ji tahun 1082 sampai tahun 1135, yang dikenal sebagai Kaisar Huizong, tiba-tiba datang ke rumah Li, sementara penyair itu tengah mengunjunginya. Sehingga sang penyair tidak punya pilihan selain bersembunyi di bawah tempat tidur sepanjang malam. Dia pun menulis puisi yang menggambarkan godaan antara Kaisar dan Li. Suatu hari, Li secara tidak sengaja menyanyikan puisi, Sao Nian Yu, kepada Kaisar, dan tidak mengherankan, sang Kaisar menjadi marah dan mengusir Zhou dari Kaifeng. Setelah permohonan Li, Zhou si penyair akhirnya diizinkan untuk tinggal. Kisah asmaranya dengan Kaisar adalah salah satu kisah Li yang paling tersebar luas. Menurut biografi tidak sah Li, Kaisar yang menyamar sebagai pengusaha, pertama kali bertemu Li pada tahun 1109. Saat itu sang Kaisar langsung terpikat oleh kecantikan dan bakatnya. Desas-desus menunjukkan bahwa Kaisar bahkan memiliki terowongan yang digali untuk menghubungkan istananya dengan rumah bordil tempat Li tinggal. Romansa juga sering digunakan dalam klasisis sastra Cina, seperti Water Margin. Dalam fiksi,
Li bertemu Yan Qing, peringkat ke-36 dari 108 pahlawan Liangshan, dan memujanya karena dia tidak hanya seorang seniman bela diri yang ulung tetapi juga seorang musisi berbakat. Tetapi ketika Li menjadi penghubung antara penjahat dan Kaisar Huizong, Yan memutuskan hubungan itu. Selain itu, konon dengan bantuan Li, Kaisar memberikan amnesti kepada para penjahat. Terlepas dari cinta banyak pria yang didapatnya selama hidup, Li meninggal dengan menyedihkan dan kesepian. Ada 3 versi utama tentang bagaimana dia meninggal. Salah satunya mengatakan bahwa dia menyumbangkan semua hartanya untuk mendukung tentara Song melawan tentara Jin dan kemudian menjadi seorang pendeta Tao. Yang lain menunjukkan bahwa setelah ditangkap oleh tentara Jin, dia bunuh diri dengan menelan jepit rambut emas. Versi ketiga mengatakan Li menjadi selir pengusaha dan kemudian tenggelam di Sungai Qiantang di Hangzhou. Sebagai pelacur, hanya ada sedikit catatan tentang kehidupan Li, dan beberapa sarjana meragukan asmaranya dengan Kaisar. Namun, pesona, kecantikan, dan bakatnya tampak tidak diragukan lagi. Hal itu didokumentasikan dalam berbagai puisi, musik, dan tulisan para cendekiawan pria pada masanya. Legenda Li Sisi adalah sebuah kisah yang mengajarkan kita tentang kekuatan, ketahanan, dan keindahan yang sejati. Di balik kecantikannya yang mempesona, Li Sisi adalah simbol dari keberanian dan keteguhan hati dalam menghadapi cobaan hidup. Melalui perjalanan hidupnya, kita belajar bahwa nasib seseorang tidak ditentukan oleh asal-usul atau keadaan awal, tetapi oleh tekad dan usaha yang tak kenal lelah. Li Sisi, dengan segala keterbatasan dan tantangan yang dihadapinya, mampu mengukir namanya dalam sejarah sebagai seorang wanita yang dihormati dan dikagumi. Kisah ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menghargai dan merayakan bakat serta keunikan setiap individu. Li Sisi, dengan bakatnya dalam puisi, musik, lukisan, dan kaligrafi, menunjukkan bahwa kecantikan sejati terletak pada kemampuan untuk menginspirasi dan menyentuh hati orang lain. Semoga kisah Li Sisi ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Mari kita terus mengenang, menghormati, mengambil sisi baik dan membuang sisi buruk dari warisan budaya yang kaya ini, serta mengambil hikmah dari setiap cerita yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Terima kasih telah mengikuti perjalanan hidup Li Sisi. Ikuti terus kisah-kisah menarik dari Aru Kisah. Dukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di kisah-kisah lainnya.